Nah, selanjutnya, ya pada pertemuan ini, ya dan selanjutnya insyaallah, ya kita akan bahas bab berikutnya dari buku Tajwid Praktis As-Safa ini, yaitu bab yang kedua yang terdapat pada halaman 34 dari buku Tajwid Praktis As-Safa. Ya, jadi para pemirsa yang telah memiliki buku, ya berada pada halaman yang akan kita bahas yaitu halaman 34. Pada halaman 34 yaitu sifatul huruf. Iya. Iya, dan tentu ini juga merupakan inti iya dari mempelajari ilmu tajwid. Iya, jadi dua bab ini ya sampai kata para ulama, dua bab ini ketika kita telah menguasainya, maka sudah separuh ilmu tajwid telah kita kuasai. Iya, jadi pertemuan yang lalu ya bahas tentang makharijul huruf. Iya. Kembali ke definisi tajwid, definisi tajwid dikatakan bahwa tajwid secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Ya, kita mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Nah, di sini babu makharijul huruf, bab tempat keluarnya huruf. Pertemuan-pertemuan kita yang lalu telah kita jelaskan. Nah, kemudian ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu. Iya, lalu kemudian memberikan haknya. Apa yang dimaksud dengan haknya di sini? Yaitu sifatnya. Nah, inilah babu sifatil huruf. Nah, bab sifat huruf. Iya, yang akan kita jelaskan. Ma'i'ta'i haqqahu, disertai memberikan haknya. Wa mustahaqqahu, ya, dan bab sifat huruf al-a'ridah. Ya, jadi kalau yang pertama tadi haqqahu, ya, ma'i'ta'i haqqahu, disertai memberikan haknya. Ini namanya sifat lazimah. Sifat yang senantiasa ada pada huruf tersebut. Kemudian wa mustahaqqahu, ya mustahaknya huruf, yaitu sifat aridah, sifat yang kadang ada dan kadang tidak ada pada huruf tersebut. Nah, itulah yang akan kita jelaskan ya pada pertemuan malam hari ini insyaallah. Ya, baik. Jadi babu sifatil huruf, bab tentang tempat keluarnya huruf. Iya, dan ya sebelum kita masuk pembahasan perlu mungkin kita tahu apa itu sifat, iya, atau apa sih itu sifat? Ya, perlu kita kenalan dulu. Ya, kalau yang lalu makhraj ya berasal dari kata kharaja, yang mana makhraj artinya satu tempat keluar, makharij itu banyak tempat keluar. Iya. Nah, kalau sifat ini apa? Nah, ini yang kita akan jelaskan ini. Ya, secara praktisnya bahwa eh, bisa kita pahami bahwa sifat itu adalah sesuatu yang menempel pada benda. Iya, jadi sifat itu adalah sesuatu yang menempel pada sesuatu. Iya. Atau mungkin ya, kita mengatakan sesuatu yang menempel pada manusia. Itu namanya sifat manusia. Iya. Manusia sifatnya ada yang rajin. Itu sifat manusia. Ada juga manusia sifatnya malas. Ada yang bersungguh-sungguh, itu sifat semua. Iya. Namun kalau sesuatu yang menempel pada huruf, berarti itu adalah sifatnya huruf. Apa sifatnya huruf? Nanti seperti ada namanya hams, ya nanti itu namanya mengalirnya nafas. Ada namanya syiddah, tertahannya suara. Ada namanya isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Ada namanya itbaq, melengketnya lidah-lidah ke langit-langit. Ada namanya idlak, itu mudahnya pengucapan. Itu diantara sifat-sifat huruf. Ya, yang insyaallah ya nanti kita akan jelaskan pada buku Tajwid Praktis As-Safa ini. Nah, pertanyaannya, pentingkah kita belajar sifat huruf? Iya, tentu jawabannya sangat penting. Iya, sangat penting karena ketika kita belajar bab makharijul huruf, ya kita menemukan ada huruf-huruf yang sama dari tempat keluarnya. Iya, dalam babu makharijul huruf yang telah kita pelajari, kita perhatikan di antara tempat-tempat keluar huruf itu ternyata ada di antara tempat itu yang satu tempat keluar tapi 3 huruf di situ.
ada yang 2, ya, dan ada yang 3. Ya, jadi kita menemukan ada huruf yang sama dari segi tempat keluarnya, tapi dari segi sifatnya berbeda. Iya, contoh. Iya, seperti umpama huruf ta dengan huruf to. Iya. Huruf ta dengan huruf to. Ya, kita dalam bab makharijul huruf, makhrajnya huruf ta dengan huruf to ini yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri depan atas, tempat nancapnya gigi seri kita ini. Nah, itu tempat keluarnya huruf ta dengan huruf to. Iya. Iya, namun ya, huruf ta dengan huruf to ini berbeda sifatnya. Iya. Kalau ta itu sifatnya tipis, ya, dibaca ta. Nah, otomatis mulut akan terbuka. Ta. Iya. Tapi kalau huruf to, ini mulut tidak terbuka. Ya, dia terasa tebal, ya, dan dia huruf tebal. Ya. Itulah gunanya kita mempelajari sifat ini. Kita akan mengetahui, ya, bahwa ada huruf yang sama tempat keluarnya, tapi berbeda dari sifatnya. Ya, berbeda karakternya. Ya, karakteristiknya. Itu salah satu di antara faedah kita mempelajari sifat huruf. Ya, bisa kita memberikan kepada setiap huruf itu nanti sifat-sifatnya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, apa pentingnya kita belajar sifat huruf ini adalah untuk memperindah, ya, cara kita membaca Al-Qur'an. Ya. Karena ada huruf yang tebal dan ada huruf yang tipis. Maka dalam membacanya akan terasa indah bacaan Al-Qur'an itu ketika yang tebal ditebalkan, yang tipis ditipiskan. Contoh, ya, kita membaca umpama khatamallahu, khatamallahu. Coba perhatikan di sini huruf kho itu tebal. Ya, kho. Kemudian huruf ta itu tipis, bukan mulut. Ta. Kemudian ma itu tipis. Ya, kemudian Allah, lam pada nama Allah dia akan dibaca dengan tebal karena didahului oleh harakat fathah. Maka cara bacanya kho ta ma Allah. Itu. Tapi ketika kita tidak mengetahui mana di antara huruf ini yang tebal, ya biasanya ada yang membacanya tebal semua. Sehingga bunyinya menjadi khotomollahu. Khotomollahu. Jadi khotomollah. Padahal harusnya khotamallah. Coba bayangkan. Khotamallahu. Berarti kalau ketika dia membaca khotomollahu berarti kho sudah benar, tapi taknya menjadi to. Berubah makhrajnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu sifatnya bahwa kalau ta itu harus tipis. Ditipiskannya huruf itu dengan cara dibuka mulut. Kho, ta. Tidak boleh di to. Ya, ta, to. Beda-beda tipis. Satu tipis, ta, to tebal. Tapi ketika ditebalkan semua, maka yang huruf ta yang harus memiliki sifat tipis itu berubah hurufnya menjadi huruf to, dan merubah huruf ya ke huruf lain itu adalah al-lahnul jali, kesalahan yang fatal dalam membaca Al-Qur'an. Iya, tidak boleh dilakukan. Iya. Itulah di antara pentingnya kita mempelajari sifatul huruf. Jadi memperbagus pengucapan huruf yang berbeda dari segi makhrajnya. Iya. Jadi di buku ya di halaman 35. Iya. Baik. Setelah di halaman 35 silakan yang punya buku ya. Kita perlihatkan di layar aja. Ini ada di sini. Iya. Setelah mempelajari makharijul huruf, ya, belumlah cukup jika tidak dilanjutkan dengan mempelajari sifat huruf. Iya, atau karakteristik yang melekat pada suatu huruf. Ya, jadi istilahnya sifat itu artinya gaya atau cara bagaimana mengeluarkan huruf itu dari tempat keluarnya. Iya. Kalau kita terjemahkan jadi karakteristik, iya. Iya. Contoh seperti umpama juga, ya, ada seseorang yang masuk ya dari suatu pintu, ya.
dua orang ini masuk bersamaan. Ya, artinya dia keluar dari tempat yang sama. Ya, keluar dari makhraj yang sama. Namun ketika dua orang ini berjalan bersama, maka secara otomatis dua orang ini tidak akan mungkin persis sama jalannya. Pasti di antara mereka ada yang berbeda. Nah, itulah gayanya. Itulah yang disebut dengan sifat. Iya, sifat mengeluarkan huruf itu dari tempat keluarnya. Itulah yang disebut dengan sifatul huruf. Karena sangat mungkin seseorang dapat mengucapkan huruf ba dengan tepat sebagaimana makhrajnya, namun bacaan tersebut belum bisa dikatakan benar dan sempurna, sehingga harus diucapkan sesuai dengan salah satu sifatnya, yaitu qalqalah. Contoh ya, ini contoh. Ya. Ketika kita membaca ayat ini di surah Al-Masad, ya, atau di surah Al-Lahab, ya. Ada dua namanya. Ya. Ketika kita membaca ayat ini, ya, membaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, pada terakhir, lafaz terakhir wa tab. Rasakan? Ya, di situ kalau hanya kita berikan makhrajnya, berarti huruf ba itu makhrajnya dengan merapatkan kedua bibir saja. Ab. Sudah. Ab. Nah, itu sudah benar makhrajnya ketika kedua bibir kita dirapatkan. Ya. Namun, ketika kita membaca ayat ini yang diakhiri oleh huruf ba, lalu kemudian kita membacanya dengan cukup merapatkan bibir saja, sehingga kita membaca tabbat yada abi lahabin wa tab, maka yang seperti itu belum sempurna. Iya, belum dikatakan sempurna. Kapan sempurna? Ketika kita menyempurnakannya dengan memberikan sifatnya, yaitu sifat qalqalah. Ketika ba itu sukun, ada sifatnya nanti yang disebut dengan qalqalah. Iya, qalqalah itu artinya pantulan. Maka ba ketika sukun maka harus diberikan pantulan. Iya, seperti kita membaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu wa tab. Ada pantulannya. Wa tab. Itu insyaallah nanti ya di bab sifat ini kita akan jelaskan secara rinci apa itu qalqalah dan pembagiannya. Ya, jadi sudah bisa kita lihat bahwa ya belum cukuplah kalau kita hanya belajar makhraj. Artinya belum sempurna bacaan kita kalau baru makhraj. Maka harus dilanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu bab sifatul huruf, bab tentang cara mengeluarkan huruf itu dari tempat keluarnya dengan benar. Iya, itulah sifat. Iya. Ya, karena itu tujuan utama mempelajari sifat huruf adalah ya agar setiap huruf yang kita ucapkan sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifatnya. Nah, ini baru namanya benar bacaan Al-Quran kita. Sesuai makhrajnya, ya jangan salah makhraj. Karena makhraj juga ketika salah maka nanti akan tidak keluar sifatnya. Contoh, umpama kita membaca huruf fa. Fa itu makhrajnya yang telah kita ketahui, ujung gigi seri atas ketemu dengan tengah perut bibir bawah. Fa. Ketika ujung gigi atas bertemu dengan tengah perut bibir bawah, maka nanti sifatnya nanti akan keluar aliran-aliran nafas. Fa. Iya, tidak bisa ditahan. Itu namanya sifat hams. Iya. Namun ketika bukan ujung gigi seri atas dirapatkan dengan bibir bawah, ya, tapi yang kita rapatkan adalah bibir atas dengan bibir bawah, sehingga kita bacanya pa. Jadi ketika disukun ap, tidak bisa mengalir. Kenapa? Salah makhrajnya. Maka penting makhraj juga benar. Iya, karena salah makhrajnya bisa sifatnya tidak bisa keluar. Iya. Dan ketika benar makhrajnya, maka insya Allah sifatnya akan juga memberikan kesempurnaan pada bacaan huruf tersebut. Inilah yang diharapkan dari kita mempelajari sifat huruf ini. Iya. Baik. Jadi
Kita lihat lagi apa manfaat mengetahui sifat huruf? Ya, sedikit tadi sudah kita singgung. Ya, untuk dapat membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Nah, disinilah kenapa bab pertama itu bab makhraj, karena dua bab ini saling berkaitan, ya, saling berhubungan. Ketika tiba-tiba kita belajar sifat lalu belum belajar makhraj, maka di sini kita akan tidak paham. Ya, kita tidak paham bagaimana membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya sementara kita belum tahu apa huruf-huruf makhraj mana yang mau dibedakan. Sementara setiap huruf 28 huruf hijaiyah itu kita belum tahu makhrajnya. Maka dalam mempelajari Al-Quran, dalam mempelajari ilmu tajwid, bab yang pertama, yang utama untuk pertama dipelajari adalah babu makharijul huruf. Dan ini sesuai dengan kata Imam Ibnu Jazari dalam matan Al-Jazariyahnya, beliau mengatakan, "Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati." Iya, jadi beliau mengatakan bahwa yang pertama yang wajib untuk kita pelajari, ya, adalah yang utama sebelum kita mempelajari sesuatu adalah bab makharijul huruf dan sifat. Ya, apa tujuannya? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar supaya kita bisa melafalkan setiap huruf-huruf itu dengan fasih. Afsahil lughat, dengan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Iya, jadi kenapa Al-Quran menjadikannya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling fasih. Iya, afsahil lughat. Iya. Kalau kita perhatikan dari bab makhraj itu, ya, hampir-hampir semua organ kita yang mulai tenggorokan ke atas ini semuanya ada makharijul hurufnya di situ. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Iya. Ya, bahasa-bahasa lain seperti eh, ada yang tidak menggunakan tengah tenggorokan. Ya, seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak ada huruf ain. Ya, tidak ada huruf ha. Ya, kalau mungkin bahasa Inggris ada h-nya, tapi dia tidak punya huruf do. Ya, al. Ya, tapi sisi lidah bertemu gigi geram atas. Iya, inilah kelebihan bahasa Arab. Iya, dia sempurna. Iya, fasih bahasanya, sehingga Allah jadikan ia sebagai bahasa kitab sucinya. Iya, bahasa Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat mengetahui sifat huruf? Untuk mengetahui sifat huruf yang kuat dan sifat huruf yang lemah. Nah, insya Allah, ya, dalam pembahasan sifat huruf ini nanti kita akan tahu insya Allah mana yang disebut sifat kuat dan mana yang disebut dengan sifat lemah. Ya, sehingga dapat diketahui mana yang boleh diidghamkan, dileburkan, dan mana yang tidak boleh. Iya, jadi salah satu manfaat belajar sifat huruf ini adalah kita bisa mengetahui mana huruf yang dileburkan dan mana huruf yang tidak boleh dileburkan. Iya, mana huruf yang boleh diidghamkan ketika bertemu dan mana yang tidak boleh diidghamkan. Ini penting. Iya, nanti insyaallah di bab idgham. Iya, bab idgham. Ya, namun ya bab idgham itu nanti ya semuanya harus diilmui dari bab makhraj dan sifat. Contoh praktisnya ya. Ya, contoh umpama kita membaca seperti tak ketemu to. Ya, tak ketemu to. Ya, seperti ayat wa iz qalat ta'ifah. Wa iz qalat, itu ada huruf ta di situ, sukun. Kemudian setelah itu ada huruf to. Ya. Wa idz qalat ta'ifah, atau idz hammat ta'ifatan, idz hammat ta'ifatan, ada huruf ta ketemu huruf to. Iya. Dalam membaca Al-Qur'an qiraah hafaz, qiraah yang kita gunakan di Indonesia ini, iya, kebanyakan di antara kita menggunakannya. Ketika ada huruf ta ketemu dengan huruf to, perhatikan huruf ta dengan to itu adalah dua huruf yang sama tempat keluarnya. Iya, dua huruf sama tempat keluarnya. Ta di depan, to di belakang.
taknya sukun, to-nya berharakat, bertemu. Iya. Apa yang dilakukan ketika ada huruf ta dan huruf to bertemu? Ya, nanti dari segi makhraj dan sifat, maka huruf ta-nya harus dibaca dengan idgham. Harus dileburkan ke dalam huruf to, sehingga bunyinya nanti idhammat to, idhammat to. Tidak dibaca lagi idhammat. Ada sifatnya hamas, ada huruf ta ketika sukun. Iya, sifatnya itu tidak dibaca lagi. Iya. Ta itu dibaca dengan tipis. Makhrajnya ya ujung lidah dengan pangkal. Tapi ketika ta bertemu dengan to, maka makhrajnya huruf ta, sifatnya huruf ta, semuanya akan diidgham, akan dileburkan ke dalam huruf to, sehingga tidak ada lagi suara-suara ta. Iya. Semuanya seakan-akan hanya to yang dibaca. Idhammat to. Langsung tebal. Tidak ada lagi idhammat to. Kenapa? Karena huruf ta ini sifatnya lemah, huruf to itu sifatnya kuat. Iya, insyaallah ini akan kita tahu. Ketika yang lemah di depan bertemu dengan yang kuat, maka yang lemah akan dileburkan ke dalam yang kuat. Dalam bab idgham nanti disebut dengan idgham kamil. Peleburan total, peleburan sempurna. Berbeda ketika huruf to di depan, tak di belakang. Coba bayangkan. Padahal huruf ini sama tempat keluarnya. Tapi huruf ini berbeda sifatnya. Kalau tak tadi tipis, to tebal. Kalau dibalik bagaimana? To yang di depan, tak di belakang. Berarti to kuat, tak lemah. Maka apa yang terjadi? Akan berbeda cara bacanya. Iya, tidak dileburkan to ke dalam ta dengan sempurna, namun to masih tetap tertinggal sebagian sifatnya. Contoh seperti ada ayat ahatu. Coba. Ahatu, to-nya sukun, ketemu dengan ta. Tu. Ahatu. Harusnya dibaca seperti itu. Ya, tapi tidak dibaca seperti itu. Ya, kalau ta di depan tadi, to di belakang, maka dilebur ta ke dalam to. Ini apakah to dileburkan ke dalam ta? Nyatanya tidak. Iya, tapi masih ada tersisa sebagian sifatnya. Ya, maka cara bacanya bagaimana? Dibaca ahautu. Ahautu. Jadi tetap ada suara tebal. Haut itu suara namanya sifat isti'la, sifat itbaq, ya, sifat tebal. Itu tidak bisa hilang pada huruf to. Kenapa tidak bisa? Karena kuatnya sifat to itu sendiri. Kemudian ta, ya, tidak tetap dibaca dengan tipis. Ahadtu. Harusnya kalau seperti ta di depan dengan ta di belakang, harusnya kita baca ahadtu. Ahadtu. Ya, itu namanya dileburkan total. Namun ini tidak dileburkan total, tapi dibaca ahadtu. Ya, masih ada tersisa. Ya, itulah yang nanti disebut dengan idgham kamil. Di mana bisa ditahu itu? Ketika kita paham makhraj dan sifat. Ini pentingnya belajar makhraj dan sifat. Ketika bab makhraj dan sifat kita tidak paham, maka sangat menyulitkan kita dalam bab idgham itu nanti. Iya, maka ya belajar ilmu tajwid ini adalah ilmu yang saling kait mengait. Iya, saling kait antara bab pertama dengan bab kedua dengan bab ketiga dan seterusnya. Sehingga ya jangan kita mempelajarinya tidak berurut. Ya, karena akan menyulitkan. Ya, karena bab pertama ini berkaitan dengan bab kedua berkaitan dengan bab ketiga, dan alhamdulillah ya telah kita susun, ya, dan para ulama telah menyusunnya. Ya, bagaimana cara agar mudah dipelajari. Ya, dan alhamdulillah buku rujukan kita yaitu Matan Al-Jazariyah dan Tuhfatul Atfal ya sangat mendukung, membantu kita dalam mempelajari ilmu ini insyaallah. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga untuk memperbaiki dan memperbagus pengucapan huruf yang berbeda dalam makhrajnya. Tuh. Ada ayat yang mengatakan begini. Ya. Ya, lafadznya makhmasah. Ya. Makhmasatun. Huruf mim, ma berharakat fathah, kha sukun, kemudian ma ada huruf mim lagi, kemudian so ada huruf sod,
Iya. Kemudian ta makhmasatun. Iya. Bagaimana cara memperbaiki dan memperindah bacaan ini? Yaitu dengan memberikan makhrajnya yang benar dan memberikan sifatnya yang benar. Iya, contoh, ma itu tipis, maka nanti berikan sifat tipis. Ma, buka mulutnya supaya terbaca tipis. Kho, makh, ini tebal. Makh, dibaca tebal. Kemudian apa lagi? Ma kedua lagi itu tipis. Ya. Kemudian huruf so ini tebal. Iya, kemudian tun itu huruf tipis. Jadi coba bayangkan tipis, tebal, tipis, tebal. Ma, kho, ma, so. Ah, coba. Ketika kita tidak belajari sifatul huruf, ya maka kita tidak tahu mana huruf tebal, mana huruf tipis. Ya, maka bisa saja. Ya, kita membaca ayat ini dengan moso. Moso. Baik kan? Ma-nya dibaca mo. Iya, dibaca mo karena dia mau membaca kho tebal, akhirnya huruf mimnya ikut tebal sehingga dia baca moh. Iya, kemudian ya ma yang kedua ikut tebal juga karena setelahnya ada huruf sod yang harus dibaca tebal juga sehingga bunyinya o semua. Iya, moso. Iya, padahal yang benar yaitu huruf ma dibaca tipis, kho tebal, ma tipis juga lagi, so tebal sehingga bunyinya maso. Maso. Ah, itulah yang benar. Itulah yang bagus cara bacanya ketika kita membaca ayat tersebut. Iya. Baik, Masya Allah. Ini baru pengenalan kita atau manfaat kita mempelajari sifat huruf. Artinya, ya sifat huruf ini merupakan pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang perlu sekali untuk kita kaji, ya karena ya kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam bacaan Al-Quran kita itu rata-rata kebanyakan ada di bab sifatul huruf dan bab makharijul huruf.